Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala ali ahli sudati wal wafa. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa IVBS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini di bulan yang penuh barokah ini, di bulan Ramadan, saya akan sedikit memberikan kuliah 7 menit dengan judul kiat-kiat amalan kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada sore hari ini tentang ibadah. Sesungguhnya ibadah ada yang diterima oleh Allah dan juga ada yang tidak. Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai umat manusia, sungguhnya kalian diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, supaya kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini benar bahwasanya kita disuruh untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu tidak semuanya diterima. Maka bagaimana supaya ibadah kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan syarat meminta kepada Allah. Jangan malu untuk meminta kepada Allah supaya ibadah kita diterima olehnya. Amalan-amalan kita diterima olehnya. Karena Allah menganjurkan kita untuk memintanya. Dan Allah mengambil kisah dari Nabi Ibrahim dan juga Ismail yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Wa yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di situ bahwasanya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya pondasi-pondasi Ka'bah dibuat. Maka tidak salah kita sebagai hamba yang lemah untuk meminta kepada Rabb, Tuhan sang pemilik alam semesta, Tuhan sang maha segala-galanya. Maka amalan kita supaya diterima, mintalah kepada Allah. Jangan malu untuk meminta kepada Allah SWT. Karena Allah sudah menganjurkan kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya untuk meminta. Dan insya Allah semuanya akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan juga Allah menceritakan tentang neneknya Ibrahim. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, yang artinya bahwasanya ya Tuhanku, saya bernazar kepada janin yang ada di perutku agar ia menjadi pejuang dan juga pembela di dalam agamamu, yaitu Islam. Dari kedua ayat ini kita bisa menyimpulkan kiat-kiat agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan cara meminta kepada Allah. Jangan sungkan dan jangan ragu untuk meminta kepada Allah. Pemirsa IVBS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meminta kepada Allah,
dan juga setelah kita beribadah kepada Allah dengan teguh, dengan kuat, dengan ijtihad, maka langkah selanjutnya adalah mengikhlaskan apa-apa yang telah kita lakukan. Ikhlas yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikhlaskan segala apa yang telah kita lakukan memang tidaklah mudah. Memang ada sedikit keberatan, entah kita meminta imbalan ataupun lain sebagainya, tidak heran. Tapi apa salahnya untuk kita berusaha mengikhlaskan apa-apa yang telah kita lakukan. Dan insya Allah semua yang kita lakukan di dunia ini, dan terkhususnya di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, amalan kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin. Syukran hadap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.